Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya Tuhan akan jadikan kita sebagai alatnya untuk tobatkan manusia dari tingkah lakunya. Ya, dari kitab dasar kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 dan kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Intinya teman-teman, bagaimana caranya Tuhan akan menggunakan Nabi Yunus gitu ya untuk menyelamatkan satu kota namanya Niniwe gitu. Jadi Tuhan utus Nabi Yunus ke Niniwe, tapi si Nabi Yunus berpikir bahwa di Niniwe itu memang terdiri dari orang-orang yang memang ya pantasnya kurang ajar gitu. Jadi si Nabi Yunus itu menilai sendiri bahwa Niniwe itu kelewatan, orang penduduknya itu memang kurang ajar sekali. Nah, ngapain ya dia diurus Tuhan untuk bisa memberikan kesadaran kepada orang-orang yang dianggap tidak benar di dalam Niniwe tadi gitu. Jadi Yunus itu protes teman. Yunus protes, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan peraturkan untuk si Yunusnya sendiri. Jadi waktu diutus ke Niniwe gitu, Yunus itu akhirnya malah naik kapal yang berbeda menuju kepada kota yang berbeda dengan Niniwe teman. Nah, cuma dalam sepanjang perjalanan itu seperti yang teman-teman pernah baca di kitab Nabi Yunus gitu, ya akhirnya seekor ikan perahu kapal yang ditunggangi Nabi Yunus itu mengalami problem, kena badai ombak, akhirnya diundi, akhirnya singkat kata Nabi Yunus yang dikena undi dijeburkan ke dalam laut gitu. Nah, akhirnya dari situ Tuhan sudah punya rencana, dari mulai dijeburkan langsung ditelan sama ikan besar, dan ikan besar mungkin ikan paus gitu ditelan. Nah, akhirnya ya selama 3 hari Nabi Yunus itu ada di dalam perutnya si ikan paus itu teman-teman. Nah, dari 3 hari itu tahu-tahu Tuhan atur ikan paus itu kembali ke Niniwe lagi gitu ya, ke titik yang Tuhan rancang dan kehendaki itu. Nah, akhirnya dimuntahkan oleh si ikan paus, ya kembali lagi jadi si Nabi Yunus ada di Niniwe gitu. Nah, itu pola kerja Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau Tuhan sudah rancangkan kehendaki sesuatu, kita ini tidak akan bisa ngelak teman-teman. Ada firman yang mengatakan apabila Tuhan sudah membuka pintu, tidak mungkin ada orang bisa menutup. Sebaliknya, apabila Tuhan sudah menutup pintu, tidak mungkin ada orang juga yang bisa membuka pintu gitu. Jadi pola kerja Tuhan seperti itu. Ini terjadi di Nabi Yunus teman-teman. Jadi Nabi Yunus yang memberontak, tidak mau menuju datang ke Niniwe, ya tapi Tuhan bisa pakai ikan paus gitu untuk balikkan yang namanya Nabi Yunus kembali ke ya kota yang dituju Tuhan, Niniwe tadi gitu. Nah, ini cerita kalau Tuhan sudah memilih Nabi Yunus sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di Niniwe gitu. Ya akhirnya itu pasti terjadi teman-teman. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa terjadi seperti itu. Nah, si Nabi Yunus protes karena kesel melihat tingkah laku penduduk di Niniwe dianggapnya nggak benar teman-teman. Ya jadi akhirnya pengennya Nabi Yunus nggak mau gitu ya memberikan satu pemberitaan kebenaran firman Tuhan agar ya penduduk Niniwe itu bisa bertobat gitu. Bertobat dalam arti kata, kalau bertobat itu simpelnya teman-teman bagaimana berubah ya akan tingkah laku yang lama menjadi tingkah laku yang baru. Ceritanya begitu. Nah, ini mungkin saya lebih baik bacakan dulu aja teman-teman di kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, dan nanti saya coba lanjut juga dengan kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 teman-teman. Nah, ini kalau pasal 3 ayat 1 sampai 10, judul perikopnya teman-teman pertobatan Niniwe gitu. Judulnya itu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Nah, ini kalau disimak di ayat 1 teman-teman. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus
untuk kedua kalinya. Demikian, nah ini berarti datang kedua kalinya. Berarti kan ada yang pertamanya tuh teman-teman. Nah cerita yang pertama itu ya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Itu perikopnya gitu. Itu kalau kita baca di ayat 1 seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu dari apa kejadian pertamanya bagaimana, coba saya bacakan ringkas aja untuk pasal 1 dan 2 supaya nanti jadi nyambung ke pasal 3 dan 4. Toh yang namanya kitab Yunus itu sedikit sekali teman-teman, cuman terdiri dari 4 pasal gitu. Nah ini saya coba bacakan kalau di ayat di pasal 1-nya gitu, judul periklopnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi nggak mau ke Niniwe, malah lari ke Tarsis itu, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ceritanya si Nabi Yunus ini lari teman-teman, disuruh ke Niniwe, nggak mau, malah ke kota Yafo, terus naik kapal menuju ke Tarsis itu, bukan ke Niniwe, menuju ke kota Tarsis. Nah ini yang pemberontakan si Nabi Yunus itu seperti itu. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyaknya. Nah ini kan Nabi Yunus ini hebat banget gitu. Orang-orang semua awak kapalnya lagi takut gitu, ketakutan semua karena kena gelombang itu gitu. Ya Nabi Yunusnya malah turun ke bawah kapal gitu, berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak gitu. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah ini pada waktu itu teman-teman, si Nabi Yunus ini kan pegang Allah itu adalah Tuhan Allah gitu. Tetapi kalau ceritanya nakoda dan awak kapal yang ditunggangi Nabi Yunus ini bukan pegang Tuhan Allah, dan waktu itu ya mungkin zamannya masih banyak dewa-dewa gitu. Jadi masih banyak Allah huruf kecil, dalam arti kata ya bukan Allah Tuhan Allah, tapi Allah dalam arti kata mungkin ya bentuknya dewa-dewa itu teman-teman. Jadi zaman itu ya si nakoda dan ABK kapalnya itu, anak buah kapalnya itu ya masih belum mengikuti Tuhan Allah tapi mengikuti dewa-dewa itu gitu. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Jadi karena waktu itu memang zamannya seperti itu gitu. Jadi akhirnya kalau menanyakan sesuatu ke Tuhan mereka, ke Tuhan Allahnya mereka, dalam arti kata mungkin loh dewa-dewa itu, akhirnya buang undi teman-teman. Itu sampai hari ini juga masih ada tradisi adat istiadat yang caranya begitu teman-teman. Masih ada gitu. Jadi dengan cara untuk berkata yes or no, ya atau tidak, itu dengan cara buang undi teman-teman. Nah ini waktu dibuang undi ternyata Yunuslah yang kena undi. Nah berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Jadi si nakoda ini bertanya kepada Yunus, kamu ini siapa gitu? Ya kok bisa-bisanya kalau buang undi kok malah yang kena undinya malah si Yunusnya gitu. Nah terus Yunus sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka,
angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi Yunus itu di ayat 12 sudah tahu teman bahwa kenapa kok kapalnya mesti kena badai sampai mengalami harus diundi, harus dibuang karena keberatan muatan gitu. Dan yang pasti kena itu pasti Nabi Yunus. Karena Yunus tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin lepaskan Yunus gitu. Ya apabila Tuhan sudah membuka untuk Yunus sebagai tugas memberitakan di Niniwe, Tuhan itu nggak mungkin bisa gagalkan teman. Ya jadi tetap akan diutus ke situ gitu. Nah, jadi Yunus sudah tahu bahwa Tuhan Allah itu yang akan memaksa Yunus untuk balik ke Niniwe dengan caranya Tuhan Allah gitu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Begitu si Yunus dilempar ke dalam laut, dicampakkan ke dalam laut, lautnya jadi diam dan tidak bergelora lagi. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Nah ini kalau cerita orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, ini maksudnya Tuhan Allah teman. Jadi yang biasanya mereka menyembah dewa gitu, ya dengan kejadian si Yunus ini, ya orang nakoda dan anak buah kapal itu jadi tahu bahwa Tuhannya Yunus itu jauh lebih besar daripada Allah-Allahnya si ABK dan nakoda tadi teman-teman. Ya ini satu kesaksian juga sih, ada bagusnya gitu. Ya gara-gara Yunus seperti itu, jadi akhirnya disaksikan oleh nakoda dan ABK kapal itu bahwa Tuhannya Yunus itu sangat besar gitu, sangat nyata, sangat kuasanya itu ya itu bisa memberhentikan ombak yang bergelora itu gitu. Jadi orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Ini cerita Tuhan Allah yang Tuhannya si Nabi Yunus itu. Nah mereka malah mengikrarkan nasar gitu teman. Jadi lewat kejadian Yunus ini malah si nakoda dan ABK kapal ini ya bernasar gitu kepada Tuhan bahwa ya dia minta jaminan keselamatan dari Tuhan Allah, ya dengan otomatis mungkin apakah nanti akan mengikuti ya Tuhan Allah gitu, bukan dewa-dewa lagi. Ini maksudnya gitu teman. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Nah ini nggak dikatakan ikan besar ini ikan paus atau ikan apa, tapi rasanya kalau sampai ikan yang bisa apa ya, bisa makan manusia gitu, bisa menelan manusia tanpa manusianya tergerus oleh proses perutnya ikan gitu, rasanya minimal mesti ikan paus teman-teman. Kalau ikan hiu gitu nggak bisa gitu, tetap nggak ada ruang untuk manusia bisa hidup. Tapi kalau ikan paus yang gede banget gitu, itu ada kemungkinan gitu bisa ditelan Yunusnya, dan Yunus hidup di dalam perutnya ikan paus tadi teman. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar, nggak disebut namanya, tapi saya duga ikan paus yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah kalau nggak segede ikan paus, rasanya tidak ada ikan yang bisa menempatkan si Yunus di dalam perutnya gitu. Ada rongga di dalam perut yang bisa selamat. Jadi ya akhirnya si Yunus hidup 3 hari katanya teman. 3 hari 3 malam di dalam perutnya si ikan gitu. Nah ini udah kagok teman. Saya lanjut lagi di pasal 2-nya aja, karena cuma 10 ayat saja gitu. Doa ucapan syukurnya si Nabi Yunusnya gitu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Jadi karena sudah ditelan ikan paus, Yunus itu berdoa di dalam perut ikan gitu. Dalam kerusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku tenggelam oleh arus air, segala segelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus. Jadi rupanya waktu si Nabi Yunus dilemparkan, dicampakkan oleh ABK dan oleh nakoda dan ABK kapal itu, ya Nabi Yunus sudah berpikir pasti mati teman, pasti tidak bisa hidup gitu.
karena siapa yang mau menolongin lagi gitu. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkin kan aku memandang lagi baitmu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku gitu. Jadi udah yang namanya Nabi Yunus itu udah pasrah, udah pasti mati gitu, dicampakkan ke dalam laut, tenggelam gitu. Ya udah ceritanya udah seperti itu gitu. Nah tapi di ayat 7-nya teman-teman, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu, kepada Tuhan Allah gitu, ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan Allah yang mengasihi mereka dengan setia. Jadi kalau kita bicara ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi Nabi Yunus ini dibikin kapok teman-teman oleh Tuhan sampai jiwanya letih lesu itu ya, sampai ujung-ujungnya ditelan sama ikan besar tadi teman-teman. Nah di situ dia baru-baru nyadarin bahwa baru ingat Tuhan dan berdoa teman, berdoa kepada Tuhan, sampailah doa kepada Tuhan Allah ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Tuhan Allah. Jadi kalau orang yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, ya ujung-ujungnya pasti meninggalkan Tuhan Allah teman. Dan tinggal masalahnya berhala itu kan apa sih makna berhala gitu bagi kita. Yang di pengertian berhala itu kalau yang saya ngerti, berhala itu adalah sesuatu hal gitu, barang entah apapun juga yang isinya teman-teman bisa lebih menyenangkan, bisa lebih mencintai barang tersebut daripada mencintai Tuhan. Jadi Tuhan itu diduakan gitu. Apabila Tuhan diduakan, yaitu berarti kita sudah memberhalakan sesuatu yang tadi teman. Lepas itu bentuknya apa. Berhala itu jangan dibayangin berhala itu cuma patung-patung yang disembah aja teman-teman. Berhala itu parameternya ya itu salah satunya patung-patung yang disembah gitu. Tapi kalau bicara berhala secara umum, berhala itu bentuknya bisa macam-macam teman-teman. Berhala itu bisa juga soal uang kita gitu, ya kita cinta uang sehingga memberhalakan uang gitu, ya lebih daripada Tuhan. Kita juga bisa berhala itu ke apa? Ke orang tua kita gitu, ya bisa seperti itu gitu. Ya jadi bisa ke orang tua, ke manusia juga gitu. Jadi bisa ke orang tua kita berhalakan orang tua kita berhalakan pasangan hidup kita, istri kita atau istri mungkin suaminya, kita berhalakan anak-anak kita berhalakan keluarga kita. Bisa seperti itu teman, itu namanya berhala selama ya kita menomorduakan Tuhan. Dan bisa juga berhala itu ya berupa harta tadi teman-teman. Yang pengen istilahnya rumah juga bisa jadi berhala, yang namanya mobil bisa jadi berhala, yang namanya dompet, yang namanya tas, yang namanya bolpen atau apapun juga bisa jadi berhala teman-teman. Mungkin berlian, permata, emas gitu, perak, itu juga bisa jadi berhala. Jadi intinya berhala itu adalah sesuatu yang dicintai kita ya, tapi lebih daripada mencintai Tuhan gitu. Nah itu namanya udah kalau gitu kategorinya berhala. Tapi kalau orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, dianggapnya berhala itu cuma patung-patung sesembahan aja teman-teman. Sebenarnya bukan itu maksud Tuhan. Semua barang, semua hal yang memang dinomor satukan sehingga Tuhannya dinomor duakan, itu kategorinya berhala teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa yang dimaksud oleh Tuhan, oleh firman Tuhan berhala itu ya seperti itu. Jangan sampai cuma asumsi, saya sih tidak pegang berhala kok, saya tidak menyembah patung-patung. Ya salah gitu ya kalau menyembah patung, salah satunya itu disebutnya yang menyembah berhala. Tapi kalau cerita di luar patung pun apabila dinomorsatukan, ya itu juga berhala teman-teman. Sama teman, yang bicara hobi juga sama. Apabila hobi di nomor satu kan juga jadi berhala. Ya apabila misalnya soal kecantikan, kecakapan orang itu juga bisa jadi berhala. Barang-barang branded segala macam bisa jadi berhala gitu. Jadi ya semua hal yang tadi dikatakan gitu, yang di nomor satu kan lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala gitu. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Tuhan Allah gitu, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memudahkan Yunus ke darat. Itu dengan sangat mudah gitu. Kalau Tuhan berkehendak itu, ya Yunus dicampakkan dalam laut, langsung dijemput oleh ikan besar gitu, ditelan ikan besar, dan 3 hari dalam perut ikan besar, dari mulai tadinya Yafo menuju ke Tarsis, ya tahu-tahu udah nyampe ke Niniwe gitu. Itu pola kerja Tuhan seperti itu, teman-teman. Tapi dalam 3 hari di dalam perut ikan ini kan Yunus banyak kemajuan, teman-teman. Pengenalan pengertian akan Tuhan itu jadi meningkat gitu, meningkat sekali karena dia fokus hanya untuk Tuhan dan mencari Tuhan kembali gitu. Nah ini pasal 1 dan 2 udah selesai nih, saya bacakan. Tadi saya balik lagi ke pasal 3-nya. Yang saya mau bahas pagi ini kan pasal 3 dan pasal 4, teman-teman. Pertobatan Niniwe gitu. Ini yang pasal 3-nya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Nah ini, jadi yang pertama kali itu adalah Tuhan perintahkan Nabi Yunus ke Niniwe gitu. Tapi yang namanya si Nabi Yunus itu melarikan diri, ya buru-buru jalan ke kota Yafo. Dari kota Yafo naik kapal, teman-teman. Bukan ke Niniwe, tapi lari ke Tarsis gitu. Itu yang perintah satunya seperti itu. Jadi diperintah untuk ke Niniwe, tapi malah perginya ke Tarsis gitu. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Jadi ini udah perintah yang kedua nih, harus kembali ke Niniwe lagi gitu. Yang pertama ke Niniwe tapi kabur, Nabi Yunusnya lari gitu, gak keruan. Ya ke Tarsis, dibalikin sama ikan besar, kembali 3 hari ke Niniwe lagi, nongol di Niniwe lagi gitu. Nah udah yang kedua kali ya gitu, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya gitu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan gitu. Karena pengen dihukum oleh Tuhan Allah gitu, mau dihancurkan Niniwe-nya gitu. Karena nih orang-orang Niniwe nggak ada yang benar gitu, dianggapnya seperti itu. Makanya salah satunya Nabi Yunus tidak mau ke Niniwe karena itu, karena kesel sendiri tuh. Udah tahu Niniwe orangnya brengsek semua kok. Tuhan kenapa sih mesti nyelamatkan Niniwe? Tuhan tuh baik, Tuhan tuh panjang sabar, Tuhan tuh penuh kasih setia. Jadi pasti nanti orang Niniwe itu ya diselamatkan oleh Tuhan. Si Nabi Yunus sudah mikirnya gitu. Jadi dengan pikiran perasaan kehendaknya Nabi Yunus sendiri, dia tuh kesel gitu, tidak mau menyelamatkan orang-orang di Niniwe karena tahu orang-orang Niniwe brengsek gitu. Intinya gitu, teman-teman. Jadi mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, ya sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi Nabi Yunus itu sudah mulai sewor gitu, udah mulai beritakan kepada penduduk Niniwe bahwa awas lu, kalau lu gak pada sadar, 40 hari lagi itu Niniwe akan diobrak-abrik sama Tuhan Allah gitu. Orang Niniwe pun percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah di abu. Untung aja si raja ini sadar, teman-teman. Ya, apa yang diberitakan disampaikan oleh Nabi Yunus kepada kota Niniwe itu, ya karena memang mereka juga, kota Niniwe itu juga percaya kepada Tuhan Allah. Jadi Yunus itu lebih mudah untuk dipercaya, dan bahwa nih nubuatan ada nubuatan dari Tuhan Allah bahwa 40 hari lagi kalau lu pada nggak sadar, ya nanti kota Niniwe akan dihancur tunggang balikan gitu. Seolah gitu, teman-teman. Jadi orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah dia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Si rajanya mendingnya menurut gitu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air.
Nah ini jadi sekota itu serombongan di teman barang yang hidup itu baik manusia maupun binatang dan hewan itu semua itu jadi berpuasa teman-teman. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air gitu. Jadi manusianya juga seperti itu. Harusnya semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya itu gitu. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak dibinasakan itu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi cerita dan Tuhan Allah pun tidak jadi melakukannya. Jadi kalau kita simak ayat 10 teman-teman, Tuhan Allah itu ternyata bisa ngerubah rencana teman-teman. Apabila kita memang bertobat gitu, bertobat untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, berarti kan melihat mereka sekota Niniwe itu dari raja sampai rakyatnya itu semua gitu. Ya istilahnya menyesal, bertobat, berbalik, bertobat gitu. Ya untuk tidak mau melakukan hal yang tidak benar lagi gitu. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, ya pertobatan tadi itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah laku. Jadi mereka yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan yang jahat ini maksudnya jadi bertobatan itu teman-teman, berbalik dan bertobat itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkan dalam mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya dan Allah pun tidak jadi melakukannya. Jadi teman-teman kalau sudah dosa, kalau kita benar-benar bertobat berbalik untuk tidak melakukannya lagi, ya Tuhan ternyata masih bisa mengampuni teman-teman. Bukan cuma seorang lah, ini satu kota Niniwe semua diampuni Tuhan semua gitu. Nah ini sudah selesai ayat pasal 3-nya teman-teman. Saya lanjut aja langsung nanti sebelum ke draft saya bacakannya pasal 4-nya cuman 11 ayat aja teman-teman. Judul perikopnya Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi Yunus itu baru sadar teman bahwa yang namanya Tuhan Allah itu tidak pilih kasih gitu. Tuhan Allah itu mengasihi siapapun juga. Jadi kita yang beda agama pun jangan ribut sendiri karena semua orang itu dikasihi oleh Tuhan gitu. Dan semua orang itu Tuhan rancang dan kehendaknya untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan teman-teman. Yang bagaimana mendapatkan target keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana menjadi warga surga di dalam surga di akhirat tadi teman-teman. Jadi semua, tidak cuma agama tertentu aja, semua agama itu Tuhan hendaki seperti itu. Bahkan mungkin loh ada orang yang tidak beragama selama melakukan secara tidak sadar melakukan firman Tuhan, ya tetap masuk ke dalam surga kok. Mungkin kalau di Indonesia sih hampir nggak ada kali orang yang tidak beragama gitu, karena peraturan pemerintahnya memang berketuhanan yang Maha Esa gitu, berarti beragama semua gitu. Lepas nanti dalam prakteknya hanya beragama sebagai formalitas gitu, atau memang beragama dengan cara bertuhan dan mencari kerajaan surga, mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah itu kan benar-benar beragama dan bertuhan. Tapi kalau Tuhan beragama terus mengenal Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak, ya itu cuma basa-basi aja. Yang namanya agamanya agama KTP. Tapi di Indonesia tetap harus ada di KTP di jatuh agama gitu. Nah beda dengan negara-negara lain teman. Mungkin ada negara lain yang tidak terlalu memaksakan agama gitu. Nah itu yang saya maksud, itu jadi orang yang dia beragama tapi secara tidak di bawah alam sadar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dari firman, tetap aja orang tersebut juga masuk ke dalam surga teman-teman. Karena Tuhan itu ya maha adil gitu, yang nggak bisa dibeda-bedakan, semua sama gitu. Nah ini jadi tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah
Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Nabi Yunus itu udah tahu gitu bahwa karakter Tuhan itu seperti itu. Ya pasti pengasih, pasti penyayang, ya panjang sabar, berlimpah kasih setia, ya bisa menyesal untuk membatalkan hukuman gitu. Ya, Nabi Yunus tahu, sedangkan Nabi Yunus anggap bahwa orang Niniwe itu benar-benar kelewatan gitu. Jadi pengennya Nabi Yunus, dari pikiran perasaan kehendaknya Nabi Yunus, ya pengennya kalau bisa ya dibinasakan aja semua, udah biarin gitu. Tapi kan Tuhan tidak bisa begitu, teman-teman. Karena Tuhan itu pengen kita ini selamat semua gitu. Nah, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi si Nabi Yunusnya kesal, saking keselnya jadi ngomong ke Tuhan begitulah. Kalau memang saya kesel-kesel begitu, udah cabut aja nyawanya gitu, seolah gitu. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah gitu? Firman Tuhan katakan begitu. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi saking kesalnya Yunus itu malah pergi dari Niniwe, ke pinggirannya Niniwe gitu. Saking kesalnya gitu. Jadi udah, gua pengen tahu nih apa sih yang terjadi di kota ini sama Tuhan itu. Apa benar jadi dibinasakan atau malah Tuhan ampunin lagi? Dan memang Tuhan ampuni, teman-teman. Tuhan ampuni dengan cara Tuhan menyesal tidak akan membuat malapetaka di kota tersebut gitu. Kenapa? Karena orang-orang di situ dari mulai rakyat sampai raja, raja sampai rakyat, semua bertobat, teman-teman. Bertobat, berbalik untuk bisa merubah tingkah kelakuan yang buruk itu, tingkah laku yang salah itu dirubah gitu. Nah ini yang Tuhan anggap bahwa ya pantas wajarnya ya diampuni gitu. Nah, tapi Nabi Yunusnya kan nggak terima, teman. Orang udah berbuat begitu kok gampang banget diampuni Tuhan seperti itu gitu. Jadi marah, Yunusnya mutung sendiri. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu, Niniwe-nya, dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Ya. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus. Jadi ini Tuhan bikin ulah nih untuk Yunus gitu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya. Jadi bagaimana caranya si Yunus lagi kesel, kena panas sama Tuhan, tahu-tahu dadak ditumbuhkan pohon jarak, tahu-tahu besar gitu, tahu-tahu menutupi kepalanya Nabi Yunus supaya adem gitu, agar ia ternaungi, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tahu-tahu si pohon jarak itu ada di pinggirnya Yunus. Yunus jadi sangat suka gitu. Maksudnya untung ada pohon jarak gitu. Jadi saya tidak kena panas dan jadi lebih enak lah, lebih adem gitu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi tahu-tahu yang namanya mendadak itu ada ulat datang makan daun, menggerek batangnya, malah pohon jaraknya mati, teman-teman. Segera sesudah itu matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik gitu. Jadi Tuhan Allah kemarin numbuhkan pohon jarak nutupin kepalanya Nabi Yunus supaya jangan kepanasan. Nah hari ini yang namanya pohon jarak itu digerek batangnya, daunnya sama si ulat gitu. Akhirnya pohon jaraknya mendadak mati, cuma bisa tumbuh sehari terus mati lagi besoknya. Ya dengan catatan ya akhirnya yaitu segera sesudah matahari terbit, maka ada penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik gitu. Datangkan angin yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah Nabi Yunus itu lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup seperti ini gitu. Ngomel lagi, ngeluh lagi gitu. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Nabi Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam itu dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana jadi tumbuh menutupi kepalanya Nabi Yunus cuma semalam gitu, tapi juga mati, teman-teman. Matinya juga dalam semalam, sampai akhirnya Yunus nggak bisa dinaungi oleh pohon jarak itu, malah didatangkan angin panas sekali dari timur gitu.
Ya, lalu engkau sayang kepada pohon jarang itu yang untuk disebut engkau tidak menjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak gitu. Jadi bagaimana Tuhan kalau sampai Nabi Yunus ngerasa sayang sama pohon jarak itu yang tumbuh sehari sama Tuhan dan dimatiin sama Tuhan juga sehari lagi gitu. Nabi Yunus, si Yunus ini begitu sayangnya sama pohon jarak gitu. Ya Tuhan bilang, ya bagaimana Tuhan tidak lebih sayang lebih dari pohon jarak itu gitu ya terhadap manusia-manusia yang jumlahnya itu 120.000 teman-teman. 120.000 orang gitu di Niniwe itu gitu. Nah itu buat Tuhan kan, jangan ke 120.000, satu orang aja juga Tuhan merasa sayang gitu. Buktinya Nabi Yunus juga sama, dia gara-gara pohon jarak satu aja dia keselnya setengah mati. Lah Tuhan ingatkan Nabi Yunus, bagaimana saya tidak kesel, tidak marah, apabila tidak sedih juga, apabila 120.000 orang di Niniwe itu mengalami bencana semua, mengalami bencana malapetaka dan meninggal dunia semua. Nah ini kan yang tidak mau terjadi teman-teman. Yang Tuhan inginkan bagaimana selamatkan Niniwe itu, yaitu makanya mengutus Yunus untuk itu gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Yunus pasal 3 dan 4 teman-teman. Saya coba lari ke draft aja gitu. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dalam kehidupan Yunus diceritakan jika Tuhan menghendakinya untuk jadi alat Tuhan, menyerukan perintah dan peraturan Tuhan, yang mana pada awalnya Yunus menolak kehendak Tuhan karena Yunus anggap orang-orang yang akan diberitakan kebenaran adalah orang yang tidak pantas gitu untuk berbalik dan bertobat untuk hidup benar. Jadi Yunus itu dengan pola pikirnya dia sendiri, pikiran perasaan sendiri, memutuskan seperti itu teman-teman. Makanya jadi Tuhan katakan di firman-Nya kan 2 kali nih. Yang pertama kan Nabi Yunus diutus gitu. Yunus kamu harus ke Niniwe, itu yang pertama tuh. Tapi Yunusnya kesel gitu ngelihat tingkah lakunya orang Niniwe yang dianggap brengsek itu gitu. Akhirnya Yunusnya pergi gitu. Tapi perginya nggak mau ke Niniwe, perginya ke Tarsis. Jadi kota yang dituju untuk nyebrang itu kota Yafo, ya di mana Yafo itu nanti ada kapal yang menuju ke Tarsis itu. Jadi bukan ke Niniwe. Nah ini kan yang tuh Yunus saking keselnya gitu. Ya ini kalau orang brengsek begini ketemu Tuhan, pasti Tuhan ampuni. Karena Tuhan itu maha kasih, penyayang gitu-gitu. Jadi ribut sendiri. Akhirnya ya itu karena si Nabi Yunus tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih, setia, menyesal karena malapetaka hendak didatangkannya. Karena Tuhan itu tipe-tipe karakternya begitu, jadi Yunus malah nggak mau datang ke Niniwe gitu. Ya dia lari ke diri. Itu yang pertama. Meskipun yang keduanya kan akhirnya dimakan ditelan ikan besar, dibalikin lagi ke Niniwe. Dan tiga hari 3 malam bertapa dalam perut ikan gitu. Kitab Yunus pasal 3 ayat 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bertobat itu adalah perubahan hidup dengan hidup berbalik dari tingkah lakunya yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi bertobat itu maknanya gitu teman-teman. Jadi berbalik ya untuk mengadakan perubahan hidup yang tadinya tingkah lakunya hidup tidak sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, tidak sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, dan sekarang bertobat berbalik dengan mengikuti perintah peraturan Tuhan dan masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Maksudnya bertobat seperti itu teman-teman. Kitab Yunus pasal 3 ayat 10, Tuhan dapat batalkan sanksi hukuman yang seharusnya kita terima oleh karena melanggar firman Tuhan sehingga berdosa, jika kita mau dan mampu berbalik dan bertobat dari tingkah laku yang jahat dan daripada kekerasan yang kita lakukan. Jadi Tuhan itu ya kembali lagi bisa memaafkan kita, dosa kita kayak apapun juga Tuhan bisa memaafkan apabila kita bertobat gitu. Bertobat adalah bertobat ya dalam arti kata berbalik untuk tidak melakukan kebiasaan kita yang lama teman-teman, yang isinya banyaknya melanggar perintah firman Tuhan. Nah untuk berubah menjadi pelaku firman
ya bagaimana hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan. Nah itu kalau kita seperti itu, Tuhan beri pengampunan teman-teman. Ya orang yang bertobat, berbalik dan bertobat itu Tuhan pasti kasih pengampunan itu. Ini yang ditakutkan Nabi Yunus itu. Jangan sampai ya gara-gara si orang-orang Niniwe yang jumlahnya 120.000 brengsek semua itu, ya gara-gara ketemu Tuhan diampuni semua. Nabi Yunusnya yang kesel loh, yang kesel sendiri gitu. Nah ini ceritanya seperti ini loh. Kitab Yunus pasal 4 ayat 1-4. Oleh karena kasih Tuhan kepada semua manusia, kita acap kali protes jika Tuhan pakai sebagai alatnya untuk jadi alat pertobatan bagi manusia yang dianggap oleh kita tidak pantas dapat pengampunan dosa dari Tuhan gitu. Karena kita kesal jika Tuhan beri pengampunan, ya karena Tuhan pengasih serta penyayang yang panjang sabar dan melimpah kasih setianya untuk mengampuni yang bersalah. Itu kita pasti mikir gitu. Mungkin kita juga tidak beda sama Nabi Yunus kali teman-teman. Apabila kita dijadikan alat Tuhan untuk bisa memberikan kebenaran firman depan Tuhan, tapi tempatnya itu kita dalam pikiran firasat kehendak ini tempat brengsek begini, orang brengsek ini, apa sih yang mesti diomongin itu? Pasti mungkin ada kesel gitunya gitu. Tapi kembali lagi loh, ya Tuhan ingetin, ya kalau Tuhan itu kan yang menciptakan manusia gitu. Bahkan Tuhan katakan dalam cerita tadi Nabi Yunus dengan pohon jarak itu yang semalam tumbuh dan semalam mati. Dan Tuhan kan yang tumbuhkan semua. Ya, kalau Nabi Yunus yang tidak menumbuhkan pohon jarak aja bisa kesel kok. Yang kenapa istilahnya pohon jaraknya dalam sehari aja udah mati gitu ya. Sehari tumbuh, sehari mati. Sampai marah-marah malah jadi pengen udah bunuh aja lah kalau kesel, jadi sebel kesel sendiri gitu. Nah, bagaimana Tuhan itu yang menciptakan manusia gitu? Ya Tuhan juga pengen, apalagi jumlahnya 120.000 gitu. Ya Tuhan nggak mau Niniwe itu hancur. Nah, kita juga kadang dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan juga bisa mengalami seperti Nabi Yunus teman-teman. Dalam pikiran perasaan kita udah nggak mau gitu. Tapi ya bagaimana gitu? Ya contohnya kita kesel sama saudara kita atau sama teman kita, teman karib kita gitu, yang menjahati kita. Nah, kadang-kadang kita juga jadi, masa sih memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara yang kamu jahat begitu gitu. Pasti ada begitunya teman-teman. Ya, kenapa sih kita mesti bisa ngomongin istri kita atau suami kita yang jahat begitu? Ya harus bisa mengampuni, harus bisa menjadi alatnya. Karena banyak yang kita akan protes teman-teman seperti Nabi Yunus. Karena kita pakai pikiran perasaan kehendak kita sendiri. Tapi kalau begitu kita pakai pikiran perasaan kehendak Tuhan, akan berbeda teman-teman. Karena kita bicara dari persepsi, ya kita mewakili Tuhan. Kalau kita mewakili Tuhan, Tuhan pengen semua orang diselamatkan gitu. Jadi kalau saudara kandung kita gitu, kakak adik kita kandung yang jahat banget ke kita pun, ya kita juga harus maafkan. Bukan cuma karena kita mampu maafkan, karena Tuhan yang minta loh. Minta kita untuk maafkan dia, ya supaya bisa diselamatkan orang itunya. Dan tinggal problemnya sekarang, bisa nggak kita taat sama Tuhan? Bukan kita istilahnya jadi nurut sama orang yang kita kesali itu gitu. Jadi kita bicara ketaatan lagi. Yang bagaimana dengan Tuhan itu, bagaimana kita taat kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Jadi kita mau gitu, mau untuk melakukan apapun juga yang Tuhan perintah peraturan pada kita, meskipun dalam hati kecil kita tidak terima gitu. Nah itu urusannya Tuhan. Yang jelas yang Tuhan mau itu bukan di perasaan pikiran perasaan kehendak kita, tapi ya Tuhan mau kita melakukan itu, ya melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu. Nah apabila kita melakukan perintah peraturan, yang lain itu Tuhan yang akan atur semua kok. Yang malah ngebales orang yang jahat kepada kita segala macam, itu urusannya Tuhan kok. Jadi bukan urusannya kita. Yang penting buat Tuhan itu kita mau melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu, titik gitu. Nah, kitab Yunus pasal 4 ayat 5 dan sampai 9, oleh karena pohon jarak yang serentak tumbuh ya dalam sehari gitu, dan melindungi Yunus, kepala Yunus dari sinar matahari, di mana Tuhan izinkan hanya dalam satu hari pohon jarak juga mati gitu. Ya karena ya itu seekor ulat yang mengerat batangnya gitu, mengerat daunnya, batangnya gitu, dikerat begitu, akhirnya mati teman-teman. Hanya dalam sehari juga, jadi tumbuh dalam sehari dan mati juga dalam sehari gitu. Sehingga Yunus marah karena matinya pohon jarak itu. Nah waktu pohon jarak itu mati, berarti Yunus kan jadi kepanasan teman. Tidak ada yang ngelindungi lagi gitu. Udah begitu sama Tuhan dijahili, didatangkan angin dari timur yang panas gitu. Ngamuk lagi, Nabi Yunus kan marah lagi gitu. Nah
dengan Tuhan sengaja menumbuhkan pohon jarak untuk bisa membuat Yunus adem, dengan besoknya mendatangkan seekor ulat mengerat batangnya sehingga mati lagi pohon jaraknya. Tujuan Tuhan cuma pengen kasih jelas kepada Nabi Yunus bahwa nih ya, kalau misalnya Yunus aja ya gara-gara pohon jarak yang Yunus tidak tanam, tidak rawat, tidak apa-apa, ya bisa marah-marah begitu karena mati gitu. Nah bagaimana gitu apabila Tuhan ya juga sama, ya pohon jarak itu dikompensasi dengan penduduk yang jumlah 120.000 di Niniwe gitu. Ya Tuhan pasti kan pengen menyelamatkan. Nabi Yunus aja pohon jarak mau diselamatin kok mati marah-marah gitu. Nah apalagi kalau 120.000 orang Niniwe mati gitu. Ya Tuhan kan sedih sekali gitu. Nah ini yang dikasih gara-gara pohon jarak itu satu hari tumbuh, ya satu hari mati, itu tujuan Tuhan itu untuk nyampe ke titik itu teman-teman, supaya pengertian Yunus itu berubah gitu ya. Jadi ya harap Yunus ngerti apa yang Tuhan pikir, rasa dan kehendaki gitu. Jangan paksakan pikiran perasaan kehendak Tuhan dengan pikiran perasaan kehendak Yunusnya gitu. Harusnya kan kebalik, Yunusnya yang harus mikir, merasa dan berkehendak seperti apa yang Tuhan pikir, rasa dan kehendaki. Harusnya benar gitu teman. Kita hidup juga harus begitu gitu. Kita tidak boleh hidup dengan pikiran perasaan kehendaknya kita, tapi kita harus belajar hidup bagaimana dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu yang paling benar, seperti itu teman-teman. Kitab Yunus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Yunus marah dan kesal hanya oleh karena pohon jarak yang Yunus tidak tanam sendiri. Bagaimana Tuhan tidak kesal jika manusia ciptaannya yang sejumlah 120.000 di Niniwe itu alami kematian karena melakukan dosa. Nah ini yang Tuhan beri pengertian ke Nabi Yunus itu, maksudnya gini loh teman. Jadi kembali ke kita teman-teman, apabila kita diumpamakan sebagai Nabi Yunus gitu, ya kita juga seharusnya, kita ini satu saat akan dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya untuk bisa membuat orang-orang yang melakukan kejahatan dan kekerasan itu untuk bisa bertobat gitu. Bertobat dalam arti kata berubah tingkah lakunya teman-teman, ya yang tadinya melanggar perintah peraturan firman Tuhan, sekarang bagaimana caranya hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan. Tujuan kita dipakai alat seperti Nabi Yunus gitu, itu untuk itu teman-teman. Nah sama, kita juga sama, tapi kita kan punya Niniwe lain teman-teman, yang mungkin aja di Niniwe lain itu gitu ya, ada ketemu sama satu orang atau sekelompok orang gitu, yang kita juga bisa kesal seperti Nabi Yunus teman-teman. Nah yang tadi saya katakan, umpamakan misalnya kita pengen, Tuhan pengen kita jadi alat menyelamatkan saudara kandung kita yang kita anggap jahat gitu. Nah kalau dari pikiran perasaan kehendak kita pasti tolak itu teman-teman, karena kita udah kesel banget gitu, ya tahu jahatnya saudara kandung ini kayak apa gitu. Jadi nggak mau gitu, kita nggak mau bagaimana menyelamatkan saudara kandung kita itu, nggak mau gitu. Nah ujung-ujungnya teman-teman kembali lagi, kalau dari pikiran perasaan kehendaknya Tuhan, kan Tuhan pengen saudara kandung itu kan diselamatkan teman-teman. Ya lepas itu satu orang pengen 10 orang, 100 orang, atau 1.000, atau puluhan ribu, atau ratusan ribu, seperti Niniwe tadi 120.000 orang gitu. Ya sama, untuk ukuran Tuhan itu tidak ada parameternya. Satu orang dengan 120.000 dengan 1.200.000 orang sama buat Tuhan tuh. Karena Tuhan nggak ada batas angka gitu yang bisa membatasi Tuhan. Jadi ya kembali lagi, kalau satu orang saudara kandung kita berbuat jahat sekali kepada kita, ya tetap teman-teman, yang Tuhan mau itu ya bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan, ya menjalankan perintah peraturan Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara kandung kita tadi yang jahat tadi teman-teman. Nah bisa nggak kita jangan sampai ke bawah kesel seperti Nabi Yunus, akhirnya marah menghindar. Saya nggak mau kalau sampai saudara kandung saya yang diberitakan kebenaran, saya nggak mau jadi alat Tuhan. Nah itu sama Tuhan nanti bisa dipaksa teman-teman, bisa ditelan gitu sama ikan besar 3 hari dikadang dalam perutnya, ujung-ujungnya tetap aja mesti memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara kandung kita yang jahat itu. Ya sudah, kita mesti belajar dari cerita Nabi Yunus ini, ya kita mesti patuh aja, mesti taat aja apa perintah peraturan Tuhan, karena Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kita dan memberikan terbenar bagi kita. Jadi kita harus benar-benar bukan menilai apa pikiran dasarnya oleh pikiran perasaan kita
untuk orang yang mau diberitakan kebenaran firman Tuhan itu, tapi dasar itu karena memang kita taat perintah kasih, apa kita mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan dengan cara ya mengikuti perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap, teman. Jadi untuk bisa menjadi alat Tuhan itu jangan kita tempatkan diri kita dengan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, tapi coba kita berpikir, berperasaan dan berkehendak dari sisi Tuhan gitu. Mudah-mudahan kalau dengan cara begini nanti beban kita jadi lebih ringan, teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.